Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan sisa umur bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran buku bahasa Indonesia saat ini ya. Untuk mengefektifkan waktu lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Untuk berdoa silakan ya, dipimpin oleh Asadi Pak. Silakan berdiri. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ketiga roba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi iman wa tusmi paman biram nabi ya alamin. Syukran tabarakallah, pada saat ini ya kita masih bisa bernafas, masih diberikan kesempatan, masih bisa bangun ya di pagi hari yang ceria ini. Patut kita bersyukur. Dengan cara apa nak kita bersyukur? Selain kita mengucapkan dalam lisan dengan hamdalah, dengan cara apa mewujudkan rasa syukur? Waktu itu sudah pernah menyampaikan dalam syiar itu. Dan cara apa selain kita mengucapkan hamdalah? Dengan cara mau apa? Melaksanakan semua yang Allah perintahkan dalam hidup itu ya. Itu mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Kautsar dipimpin oleh Kak Ega. Silakan. Ya, tadi kalian sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Kautsar. 3 ayat ya, tapi singkat padat dan berbobot untuk 3 ayat. Apakah selama ini Anda tuh mengetahui atau tidak? 3 ayat Al-Kautsar ini yang sering kamu bacakan. Tahu nggak maknanya tentang apa Al-Kautsar itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kata Allah, sudah banyak lipat yang aku berikan kepadamu ya Muhammad, ya kan? Lihat ke 1. Terus apa lagi? Disuruh bersyukur. Di ayat keduanya apa? Inna a'tainaka Al-Kautsar. Asal li rabbika wanhar. Apa ayat keduanya? Bersyukurnya itu dengan cara memberikan uang kepada orang lain atau bagaimana maksudnya? Yang Allah maksud? Bukan, melaksanakan sholat dan kurban. Itu ciri orang bersyukur kata Allah tuh. Salah satunya yang mau melaksanakan sholat dan mau berkurban. Allah sudah mampu. Banyak ini saya yakin, kalian kan sering nih baca ayat ini tapi belum paham apa sih maknanya. Sering dibaca namun istilah orang Sunda apa ya, baca ya. Tapi nggak ngerti maknanya itu apa. Jadi di makna di Al-Kautsar ini, ayat Allah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah menyeru kepada Rasulullah SAW dan umatnya untuk mau bersyukur. Kata Allah di ayat kedua, inna itu kan sesungguhnya penegasan. Ayolah bersyukur dengan cara apa? Melaksanakan sholat. Lalu apa? Tunaikan kurban. Berarti berkurban ini wajib gak fungsinya kalau dilihat dari tataran ibadah? Wajib bagi yang sudah mampu. Untuk apa kita berkurban itu? Untuk mencari keikhlasan dan keridhaan Allah. Dan berikutnya seperti biasa silakan kalian interaksi 5 menit. Boleh kamu menggunakan di handphone kalian, di gadgetnya masing-masing, apapun itu, baik cerita fiksi atau fiksi, silakan ya. Waktu dan coba Ibu tahu, coba Riki, ya, coba Riki depan, ya, Riki, ayo, ya, bagaimana? Apa yang sudah kamu baca? Resumenya sampai kepada teman. Pada kesempatan kali ini saya beberapa menit yang lalu telah membaca sebuah cerpen yang berjudul Bangkit. Nah, dalam cerpen tersebut menceritakan seorang pria parubaya yang sedang putus cinta karena mungkin problem-problem yang dialaminya sehingga pria tersebut
berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan. Nah, untung saja pada saat tersebut yang sama ada seorang pria yang sebenarnya niat pada awalnya ingin mengambil barang-barang berharga dari pria tersebut, tapi ternyata tergugah hatinya sehingga bisa menarik pria tersebut untuk tidak melakukan hal-hal bunuh diri tersebut dan mencoba membujuk pria tersebut supaya menggagalkan aksinya tersebut. Karena mungkin pria tersebut telah memberikan bagaimana banyaknya nasihat-nasihat atau cerita-cerita sehingga pria tersebut berubah keinginannya. Nah, mungkin inti dari cerpen yang bisa saya tangkap pada cerpen ini adalah kita jangan mudah menyerah dan jangan putus asa. Baik, untuk mempersingkat tadi untuk kegiatan inti, saya mau melakukan persepsi dulu. Kemarin Bunda sudah menyampaikan tentang materi teks cerita pendek. Adakah yang masih ingat di antara kalian ini? Apa sih teks cerita pendek? Saya coba namanya. Ya, Ibu. Cerita pendek adalah sebuah cerita yang berbentuk prosa yang membacanya kurang dari 10 sampai 30 menit. Yang kosakatanya tidak lebih dari 5.000 kata. Kita 10.000 kata. Iya. Iya, bagus sekali. Itu salah satunya bagus. Coba pada pembelajaran ini, KD, kompetensi dasar, IPK, indeks pencapaian kompetensi, dan TP atau tujuan pembelajaran yang harus Anda capai itu seperti apa? Ini ya, Ibu bacakan sebentar ya. Karena biar tahu ya, KD-nya itu kita menggunakan sekarang KD 4.9, yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen yang tadi saya katakan pembangun cerpen. Terus IPK-nya menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek ini termasuk kognitif 5. Di taksonomi itu ranah kognitifnya sudah hot. Kalau istilahnya menulis sudah bentuk produk atau proyek. Kemudian yang keduanya menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Ini lebih hot lagi. Berapa? C6. Karena kognitif ada sampai kognitif 6 ya. C1 sampai C6. Ini sudah tekanan tertinggi. Kamu mampu membuat produk, kamu mampu mendemonstrasikan. Ini Anda harus mencapai ini di pembelajaran saat ini ya. Ini KD sama IPK sudah saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian tahu. Nah, ini kan pertemuan kedua. Di pertemuan satu sudah ya kita lakukan tentang identifikasi dan kedua. Tapi kalau untuk sekarang lebih ke keterampilannya, ya, lebih ke keterampilannya. Ya, patternnya saya sampaikan tujuan pembelajarannya itu 1. Melalui pembelajaran dengan pendekatan scientific TIFAC. TIFAC itu teknologi, pedagogika, content and knowledge. Jadi semua media pembelajaran diintegrasikan dengan ICT seperti ini. Proyek virtual classroom, kemudian apapun itu dikaitkan ya. Nah ini ya. Dan model pembelajarannya itu saya gunakan project based learning. Yang kemarin apa? Ada yang masih ingat ya? PPL berbasis masalah, sekarang langsung berbasis proyek project based learning istilahnya ya, dengan pendekatan saintifik ya yang tadi yang kemudian peserta didik diharapkan nih ya di TP tujuan pembelajaran ini mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek, kemudian apalagi mampu menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tentu saja kaidah pembahasan masukkan dari situ. Dimasukkan, harus diperhatikan ya ketika kita membuat cerita pendek harus ada kaidah pembahasannya tidak? Harus biar apa sih produk kamu teks cerita pendek itu apa runtut sesuai benar dan tepat gitu ya. Ini sudah saya sampaikan ya. Baik. Nanti akan saya ini ya nggak terlalu cool ya, yang penting bisa tidak pakai sesuatu. Nah ini pembukaannya. Ini mau saya tanya sampai kamu melihat. Ini sudah termasuk abstraksi nggak? Kan struktur cerpen itu apa saja? Abstraksi, orientasi, apalagi nak? Ya, komunikasi, evaluasi ya. Apa resolusi? Komunikasi, resolusi, enggak. Kalau itu kan ada yang mengatakan 3, tapi ada yang menjabarkan 2. Ini udah masuk pokok apa abstraksi? Apa sih? Ada apa sih Lele sayang? Ini bagian abstraksi ya.
Percepatnya untuk mengecek kamu. Jangan lupa kok. Buktinya. Nah, ini ada mau muncul konflik yang begini. Jangan kalian menipu saya. Masa mau Konflik awal bisa nggak disebutkan hasil? Kemunculan konflik awal. Iya, itu yang namanya kemunculan konflik awal. Saya tangkap untuk saya tanya struktur. Dari yang sudah kamu lihat, observasi, mengamati, cerita tentang apa ini? Mudah dicerna nggak ceritanya? Cerpen itu mudah, tidak jelimet, ya, atau disebutnya ekonomis bahasa linguistiknya. Cerpen itu bukan bahasa ekonomis. Maksudnya apa bahasa ekonomis? Mudah dipahami oleh pembaca. Dan sekarang tahap 4, Anda harus mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hasil karya kamu, silakan. Sekarang bersama kelompok masing-masing buat cerpennya, temanya tentukan, manfaatnya seperti apa, didiskusikan. Lalu nanti dari setiap perwakilan kelompok tampil presentasi dan yang lain menang seperti. Silakan, ini sudah lakukan kelompok ini. Kira-kira yang ini tentang apa? Kelompok ini tentang kehidupan sehari-hari, tentang kosakata. Nah, kalian tentang apa? Yang terlihat sama pun tentang kehidupan sehari-hari, tapi ini keluarga. Oh iya, tentang keluarga. Ini sebelumnya udah tanya dulu. Judul sama tema beda atau sama? Beda. Gimana kata perbedaannya? Kalau tema itu lebih luas, kalau judul harus pakai nama. Nah, coba jangan tertukar. Yang luas judul apa tema? Tema. Hah? Judul. Iya. Aku nyobainnya. Bener kayaknya kayak kemarin. Iya. Yang luas itu tema ya. Tema cinta nih. Judulnya apa? Cinta kepadamu, wahai seorang yang ada di sana. Ini ada penampilan perwakilan dari kelompok kopi dan teman-teman. Yang lainnya tolong menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil cerpen saya dan teman-teman saya. Di sini kelompok kami membawakan cerpen yang bertema horor komedi, dan yang akan saya presentasikan hari ini berjudul Bau Wangi di Pemakaman. Berikan saya kesempatan untuk terlebih dahulu menceritakan cerpennya. Sore itu, setelah selesai sholat asar, aku ingin bersepeda keliling kampung sambil menikmati suasana kampung sore itu. Sekalian, aku mau membeli sabun mandi yang ibu pesan. Warung itu terletak di persimpangan jalan di dekat kampung sebelah. Aku bergegas mengambil sepedaku yang terparkir di depan rumah. Aku segera mengayuh sepedaku. Kampungku ini terbilang kampung yang masih terjaga kekeluargaannya, gotong royong, masih asri dan alami. Walaupun aku tinggal di kampung, namun aku dan teman-temanku tidak kampungan, karena kami masih bisa browsing, chat, searching, ya seperti anak modern di zaman sekarang lah. Nah, asik bersepeda sambil aku bersama-sama, tidak terasa aku sampai di sebuah warung itu yang aku tuju. Aku ketuk, bang, beli. Mau beli apa, Neng? Aku mau beli sabun, bang. Masuk aja tuh, ambil sendiri ya sabunnya. Aku segera masuk dan mengambil sebuah sabun yang mereknya pun sudah ibu beritahu padaku. Aku keluar dari warung itu dan melihat jam. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Perjalananku dari warung menuju rumah sekitar setengah jam. Maka dari itu aku berpikir untuk cepat-cepat segera sampai ke rumah. Jam demi jam, waktu demi waktu berlalu. Aku terus mengayuh sepedaku sampai aku sampai di komplek pemakaman. Suasana saat itu mendung-mendung, sore-sore, amat menyeramkan bagiku. Ternyata aku mencium bau wangi yang sangat menyengat. Seketika bulu-buluku merinding. Ya, dari kelompok 1. Coba kalian memberikan tanggapan komentar. Kamu
kalian tanggapi dari penampilan kelompok 1 dari hasil yang sudah didiskusikan dibuat teks cerita pendeknya bagaimana menurut kalian? Sudah bagus atau bagaimana? Bagus. Bagus sekali, itu ceritanya jelas, Penyampaian juga. menghayati ya. Nah, bagus. Dari kelompok ready, coba kelompok ready, ayo ready? Iya. Menurut ready atau Ricky, bagaimana penampilan kelompok 1? Mungkin dari sisi ceritanya penyampaiannya sangat jelas dan mudah dipahami dan pembawaan suasananya juga dapat, dan kemudian dari sisi ceritanya mulai dari urutan kejadiannya semuanya kompleks dan berurutan, dan konflik-konfliknya juga dapat, penyampaian konfliknya juga dapat, sehingga para pendengar khususnya kita ini bisa menghayati cerita tersebut dengan penuh perasaan atau bermakna. Bagus sekali, terima kasih. Kita evaluasi dulu ya pembelajaran materi cerpen hari ini. Apa yang bisa kamu tangkap dari pembelajaran materi kali ini? Teks cerita pendek itu apa tadi? yang dirangkai dengan rapih, lalu juga alur ceritanya tunggal dan punya tokoh-tokoh yang sedikit, lalu juga konfliknya tidak banyak. Baik, terus unsur pembangun cerpennya bagaimana? Iya, apa unsur itu sih? Dewasa, psikologi atau sudut pandang dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan unsur ekstensif? Nilai-nilai yang ada di luar cerita tentang pandangan pengarang terhadap lingkungan masyarakat yang berbentuk nilai ataupun norma. Sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran kali ini, ya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ya, Mas Arifan. Berdoa untuk pulang ya. Baik. Setelah melaksanakan kegiatan, berdoa dipersilakan. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Selalu bersyukur, selalu ingat Allah dan mengikuti Rasulullah SAW agar hidup kita selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan keberkahan yang Tuhan tahu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.